Hai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di Zoom Meet pada sore hari ini. Oke, sebelumnya biar lebih semangat lagi, kita slogan dulu ya Mbak-Mbak. Udah pada tahu kan slogannya gimana? Tahu. Oke, kita mulai slogannya dulu ya Mbak. Selamat sore teman-teman. Ya. Ulang, Mbak, ulang. Ya, ya. Apa kabar, teman? Mudah, bahagia, sehat, kaya raya dan berguna. Aku yuk. Oke, biar gak mengulur waktu dan gak lama-lama lagi, Zoom kali ini akan dibawakan oleh Mbak Elisa dengan materi Marketing Fundamental Bisnis Kuliner. Kepada Mbak Elisa, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Mbak Frida, sebelumnya terima kasih karena telah memberikan waktu kepada saya. Kembali lagi bersama saya, Elisa Pimadani. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng lagi. Dan kali ini saya akan membahas tentang marketing fundamental bisnis kuliner. Nah, yang mau saya bahas kali ini ada dua poin, yaitu marketing dan brand strategi. Nah, kalau ngomongin bisnis, ini kan pasti tujuan dari bisnis itu sendiri, yaitu ya apa caranya bisnis itu nggak bertahan kayak cuma 1 atau 2 bulan aja, bisa bertahan mungkin sampai 5 tahun atau bertahan selama mungkin. Nah, sebelumnya dari itu kita juga harus memiliki konsep dasar-dasar marketing dan pemahaman tentang brand. Next, Mas. Mas. Nah, yang pertama yaitu tujuan dari bisnis itu sendiri yaitu adalah sustainability bisnis gitu. Yang artinya yaitu bisnis itu bisa berjalan secara panjang dan terus menerus dan bisa bertahan bukan dalam hitungan minggu, bulan atau tahun gitu. Nah, di samping ya apa sih caranya bisnis itu terus berkembang, terus berjalan gitu, kayak nggak putus di tengah jalan, itu kita harus mengetahui 2 syarat atau 2 rumus yang mendasari supaya bisnis itu bisa berjalan secara terus-menerus, yaitu yang pertama yaitu adalah profit gitu. Nah, profit itu adalah ada di situ sales gitu. Sales kan pasti teman-teman semua sudah tahu kalau sales itu yaitu adalah pembeli gitu. Yaitu ada penjualannya kita gitu lah. Profit itu gimana? Profit itu yang harus terus tumbuh gitu. Kalau profitnya nggak tumbuh, pasti bisnisnya akan berjalan secara pasti kayak tidak bisa berkembang dalam waktu atau dalam jangka waktu yang lama gitu.
Nah, untuk menciptakan tumbuh itu sendiri, kita memerlukan adanya inovasi. Nah, yang dimaksud inovasi ini apa? Kan nggak mungkin kalau dalam sekarang tren bisnis yang sekarang pasti dari tahun-tahun sebelumnya itu marketnya pun sudah berbeda dari tahun ini. Dan mungkin juga di tahun yang akan datang juga akan berbeda lagi gitu. Makanya di dalam suatu bisnis itu gimana supaya bisnis itu terus berkembang, terus berjalan, kita harus mempunyai profit yang terus tumbuh. Nah, profit yang terus tumbuh itu dari kata tumbuh itu sendiri kita harus memiliki banyak inovasi. Inovasi itu bisa dari ide-ide atau dari kita waktu kayak apa survei gitu, survei kayak target marketnya kita gitu. Nah, kalau profit itu yaitu adalah sales. Sales yaitu ya apa sing awalnya kayak customer itu nggak tahu kayak apa yang kita jual itu akhirnya kayak tahu terus bagaimana langkah kita supaya customer itu beli lagi dan beli lebih banyak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Next, Mas. Nah, di sini ada bisnis ide produk. Nah, sebelum membuat suatu bisnis, kita itu biasanya bisa menentukan ide-ide bisnis itu dari dua pokok fondasi itu tadi. Yang pertama yaitu ada product approve sama market approve. Nah, misal kalau product approve ini yang dimaksudnya apa? Misal kalau kita mendirikan suatu bisnis itu ternyata kayak turun-temurun atau bisnis dari kayak keluarga kita. Pasti itu kan bisnisnya dia sudah ada produknya, tinggal kita meneruskan atau menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh misal kayak keluarga. Nah, atau enggak atau nilai dari dilihat dari kesukaan kita. Oh, misal kita hanya mau bisnis Suaranya kalah sama Mbak Vinda, bisa dimatikan dulu mic-nya. Mbak Vinda, mic-nya bisa dimatikan dulu. Sudah ya Mbak, tak lanjut lagi. Nah, yang tadi yang pertama produk approve itu ya itu tadi. Misal kalau kita di dalam keluarga kita itu sudah ada kayak atau kayak apa ya, kayak generasi kita tuh sudah ada kayak kita tinggal meneruskan. Mbak Vinda. Yang Mbak Vinda, mic-nya bisa dimatikan dulu. Mbak Vinda. Mbak Vinda, mic-nya bisa dimatikan dulu ta. Mbak Vinda, halo Mbak Vinda. Mute enggak? halo Mbak, udah bisa tak lanjut lagi ta? Kak Isa lu sih. Oh, wis. Oke, baik, tak lanjut lagi ya Mbak Lanjut ya. aja Mbak, ya. Baik, kita lanjut lagi. Yang tadi produk approve itu ya itu tadi kayak contoh kecilnya misal dalam keluarga kita itu dia sudah kayak ada bisnis gitu. Jadi kayak kita itu tinggal nerusin aja, tinggal kayak ngembangin aja. Jadi dari produknya itu dia sudah ada. Jadi kayak sudah ada brandnya gitu. Tinggal kita cari gimana sih cara kayak pemasarannya, gimana sih kayak cara promo-promonya gitu. Namun berbeda dengan yang market approve. Jadi kalau market approve itu kita lebih kayak lihat target pasarnya kita. Oh ini misal kayak yang tahun ini atau ini ramenya apa lah kita kejarnya di situ. Jadi kita tinggal menentukan produknya. Kita kejarnya di market approve-nya. Jadi kita lihat dari banyaknya orang itu suka apa lah. Kita kayak bikin suatu produk gitu. Bedanya antara produk approve sama market approve gitu. Next, Mas.
Mas. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang sustainability marketing enterprise, yaitu itu tadi, yaitu konsep-konsep ya apa caranya marketing kita itu kayak bisnis kita itu terus berjalan. Yang pertama yaitu selalu merancang suatu strategi bisnis perlu dilakukan untuk penindasan terhadap bisnis di masa mendatang. Yang kedua yaitu setelah memahami gambaran lingkungan bisnis, barulah dapat dirancang suatu arsitektur bisnis. Yang ketiga, arsitektur bisnis harus selaras dengan kepentingan berbagai pihak yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang dimaksud dalam poin pertama ini yaitu kita mencari ya apa sih kita mau bisnis ini di mana gitu. Terus nanti kita menentukan kayak target marketnya kita tuh siapa gitu. Terus bagaimana orang mau membeli produk kita gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu tentang kayak prosesnya kita dalam melakukan bisnis. Nah, yang ketiga itu hasil dari poin yang pertama dan kedua. Yang ketiga itu nanti kita bisa mengevaluasi. Ternyata aku pakai yang ini tuh nanti selaras enggak sama poin yang pertama gitu. Oh, misal kalau aku pakai bisnis yang ini, pakai tren yang ini, ternyata di poin ketiga pendapatanku lebih rendah daripada pengeluaranku. Berarti kita harus lagi-lagi itu melakukan inovasi lagi. Ya apa caranya antara poin 1 dan poin 3 itu lebih besar yang poin 3, yaitu lebih besar pendapatan kita daripada pengeluaran kita. Nah, untuk poin lebih mendetailnya kita bahas di sesi selanjutnya. Next, Mas. Nah, ini adalah komponen-komponen marketing di dalam bisnis kuliner, yaitu mempelajari lahan pertarungan. Nah, yang pertama, customer. Yang kedua adalah kompetitor. Yang ketiga, company. Yang keempat, change. Nah, yang pertama, customer. Customer juga ini kan setiap customer itu pasti memberikan kita itu nilai yang berbeda. Jadi misal kalau kita ingin menjangkau bisnis kita, misal kita bisnisnya bisnis roti atau bisnis bubur atau bisnis bakso, misal kita harus benar-benar menentukan salah satu yang mau dijadikan target market kita. Jadi nggak bisa semua kalangan itu dijadikan target market kita gitu. Jadi kita harus ambil salah satu target market yang benar-benar kita ngepusnya di situ gitu. Misal kalau kita jualannya hajatan. Kalau misal kita brandnya di produk roti atau kue dan sejenisnya, lah kita lihat lebih unggul di target market anak-anak atau di target market ibu-ibu sosialita atau gimana lagi. Kita itu harus menentukan itu. Nah, kalau dilihat dari customer itu untuk menilainya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama secara geografi. Secara geografi itu secara kayak wilayah. Misal kita buka bisnis ini, lah kita tuh buka bisnisnya itu ini bisnisnya tuh cuma bisa di wilayah ini aja gitu. Maksudnya dalam contoh artian itu misal aku mau buka toko kue ini aku bisanya misal bukanya di Malang aja atau di Surabaya aja ini bisnisku atau produkku ini bisa nggak dijual di luar kota atau di luar negeri misalnya gitu lah. Kita tuh juga harus tahu gitu. Apakah kita harus biar produk kita terkenal di berbagai kalangan, kita harus menyediakan yang frozen atau ya apalah. Kita tuh juga harus menganalisa dari itu. Apakah yang beli produkku ini hanya orang-orang yang datang ke outlet saja, sedangkan kayak orang-orang yang misal kalau kota lain mau nyoba kita terus ternyata dia nggak bisa lah. Gitu kita harus menganalisanya. Nah, yang kedua dari customer itu bisa dilihat dari demografi. Demografi itu terlihat dari kayak variabel usia orangnya, terus habis itu pendapatan orangnya. Lagi kita harus menentukan target marketing kita itu harus benar-benar misal kalangannya kita ibu-ibu arisan segala. Kita harus tahu. Jadi kalau kita ngambilnya target marketnya apa ibu-ibu arisan, berarti kita harus adanya dalam produk itu kayak promo-promo yang ekspektasi, kayak promo yang untuk hajatan atau untuk acara pernikahan atau ulang tahun atau sejenisnya yang ada dominan produknya dengan promo-promo yang dengan kuantiti yang lebih besar gitu. Tapi kalau targetnya kita misal anak-anak, kita fokusnya di anak-anak ya berarti kita harus menyediakan misal produk harus ada yang rasanya manis atau dominannya dengan bentuk yang besar mungkin tapi dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi kita harus benar tahu target marketnya kita apa dalam
Nah, yang kedua ada kompetitor. Kompetitor itu juga banyak macam-macamnya. Jadi kompetitor itu yang pertama ada direct kompetitor, yang kedua ada non direct kompetitor. Yang direct kompetitor itu contohnya kayak apa, Mbak? Direct kompetitor itu yaitu adalah misal kita ada kompetitor nih, kompetitor. Misal kayak misal bakso di sini ada bakso wong desa, misal itu sama bakso apa gitu. Dia dengan penjualan yang sama, harga juga hampir sama, dan produk yang sama, itu namanya masuk dalam kategori kompetitor yang direct kompetitor. Soalnya apa? Dia itu kayak kompetitor yang langsung, soalnya dia menjual produk yang sama dengan harga yang hampir sama, entah bentuk dengan model misal bakso kayak bakso mercon atau apa, dia itu juga menyediakan itu. Nah, itu sama dengan kompetitor yang direct kompetitor. Nah, yang kompetitor juga ada yang non direct kompetitor itu, misal contohnya kayak ada sebuah bisnis teh teli sama Nescafe. Dia sama-sama jual minuman, tapi bedanya dia itu yang satu terkenal di area kota misalnya kayak luar negeri, Inggris atau yang mana, sedangkan Nescafe ini dia viral di daerah kayak lingkup orang barat atau orang mana. Itu termasuk non direct kompetitor. Jadi dia menjual dengan produk yang sama tapi lebih kayak ada spesifikasi keunggulan yang beda gitu. Nah, yang kedua yaitu company. Company itu adalah biasanya dalam suatu perusahaan itu kita harus juga membuat suatu visi misi gitu. Visi misi, goals ke depannya ya apa bisnisnya kita tuh supaya ada tujuannya, ada kayak tata-tata. Jadi kayak buat bisnis itu enggak anggerto gitu loh. Jadi kayak misal visinya ini visinya ingin menjadi perusahaan yang terbesar di Surabaya, misal gitu. Jadi ya kita sudah buat visi. Harusnya langkah selanjutnya kita membuat misi. Ya apa caranya itu visinya kita tuh bisa tercapai gitu. Nah, misal kayak visinya tadi tuh kita pengen jadi sebuah perusahaan yang terkenal di Surabaya. Jadi dengan cara mungkin misinya dengan memperbanyak cabang atau ya apa itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu ada goals. Goals itu kita harus punya target. Setelah kita membuat visi dan kita melakukan misi, goals kita itu targetnya berapa bulan atau berapa tahun untuk mencapai harapan yang kita targetkan itu gitu. Harus dicapai dalam beberapa tahun. Misalkan targetnya 1 tahun ini kita harus goals, ternyata belum goals, ya itu kembali lagi kita harus membuat inovasi-inovasi baru. Kita harus melihat apa sih kendala yang membuat bisnis kita itu kok bulan ini turun atau kok bulan ini apa? Ternyata mungkin ada yang di daerahnya kita atau di daerahnya itu ada buka cabang baru atau ada kompetitor lain lah gitu. Jadi perusahaan pun harus tahu itu dan memasukkannya ke dalam visi misi dan goals perusahaan tersebut gitu. Nah, yang keempat Cance itu ya kayak kita tadi pengecekan kayak apa-apa yang harus perlu dicek atau apa-apa yang harus perlu dipertahankan, apa-apa yang harus perlu diinovasi, perlu dirubah, perlu ditambahi atau perlu di-upgrade untuk menjadi lebih baik lagi bisnisnya, untuk supaya lebih pesat lagi bisnisnya gitu. Next, Mas. Nah, selanjutnya kita sudah tahu lahan pertarungannya kita itu gimana. Selanjutnya kita harus menyusun strategi marketing dalam bisnis kuliner. Yang pertama strategi itu merupakan landasan atau konsep sebuah rancangan untuk dasar pengembangan sebuah bisnis. Strategi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Nah, segmentasi itu apa, Mbak? Jadi kita harus melihat strateginya itu kelompok atau calon mana sih yang akan membeli produknya kita gitu. Habis itu tahu kelompok mana tadi, kayak misal target marketnya sudah kita tentukan, habis itu kita lanjut ke targeting, yaitu kelompok mana yang benar-benar menjadi targetnya kita. Ya, yang ketiga itu kita harus melihat apa sih kenapa orang itu harus beli produknya kita.
apakah memang produknya kita karena harganya terjangkau dan kualitas yang enak, seharusnya membuat membuat customer itu beli deh kita. Nah, gitu. Kita juga harus memikirkan strategi-strategi itu. Nah, dasar-dasar pemilihan target itu juga bisa dilihat dari apa, Mbak? Bisa dilihat dari ukuran pasar. Ukuran pasar itu yang dimaksud apa? Ukuran pasar itu ya kita lihat sekeliling kita. Misal kita jualannya itu kayak kalangan kayak kantor-kantor atau apa lah, itu kan pasti kayak rame-ramenya mahasiswa lah gitu. Kita efisiennya jual di situ itu apa? Oh, misal kayak jual makanan ringan atau apa, nah gitu kita juga bisa menentukan targetnya itu dari ukuran pasarnya kita, yaitu kayak misal kita mau jualan di mana. Yang kedua bisa dilihat dari kompetisi. Kita lihat sebagian dari wilayah yang mau kita jadikan tempat untuk bisnis itu ada nggak kompetitornya gitu, ada nggak kompetisi yang benar-benar dia tuh jadi nggak sih dia tuh jadi kompetitorku gitu, atau dia tuh cuma jualannya oh ini tapi dia belum ada yang di ini, jadi kita bisa jualan produk yang ini soalnya yang sebelah ini belum ada gitu. Nah habis itu kalau sudah kita tahu semua, pasti kita sudah tahu tadi siapa yang beli, terus di mana dan mengapa orang itu harus beli produknya kita. Nah, yang kedua yaitu ada taktik. Taktik itu juga dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu ada marketing mix. Nah, marketing mix itu yang dimaksud dengan marketing mix itu apa, Mbak? Yang pertama itu terdiri dari kita bisa menggunakan marketing di bagian produk, price, place, promosi, dan people. Produk, misal kita pakai marketing di bagian produk. Oh, misal kita jualan produk ini, kompetitor kita misal jualan kayak gini. Oh, kita mungkin bisa variannya lebih dikasih banyak varian supaya orang itu biar bisa lebih minat ke kita, atau mungkin kayak ukurannya kita itu ada kayak yang size kecil, size sedang, size besar. Jadi kan orang itu pasti kayak, "Oh, semuanya di sini loh ada pilihannya, ada ukurannya." Atau mungkin kita juga harus kayak kualitas roti atau kualitas jualan produk yang baik gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan marketing price. Price itu bisa dengan diskon, gift juga bisa, atau memberikan kayak benefit kepada customer kita. Mungkin kayak customer itu yang pertama awalnya beli satu, terus akhirnya orangnya suka sama produk kita, suka sama pelayan. Akhirnya orang beli lagi, terus akhirnya kita kayak memberikan diskon-diskon tertentu kepada customer itu supaya mereka menjadi kayak pelanggan yang awalnya bukan pelanggan tetap menjadi pelanggan tetap. Nah, yang kedua yaitu place. Kita bisa menentukan tempat kita untuk berpromosi bisa melalui marketplace dan bisa mungkin melalui online store. Online store juga ya kayak itu di Grab, GoFood, Shopee Food atau yang lainnya. Nah, kayak people itu apa, Mbak? People itu kayak perorangan. Jadi perorangan, jadi setiap customer kita mau kasih apa, misal kayak bonus atau salary ya, kayak kembali ke poin yang price tadi. Nah, yang kedua itu ada selling. Nah, selling ini dibagi menjadi 3. Nah, selling ini dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Fitur. Jadi setiap produk kita tuh harus menonjolkan fitur. Fitur apa sih yang pasarannya itu kayak, oh ini loh Mbak, misal aku jualannya kayak buburnya itu bisa langsung instan, bisa langsung kayak apa, bungkus kayak kemasan gitu loh, yang bisa kita masak sendiri ya gitu. Fiturnya apa Mbak? Misal oh fiturnya ini, dia itu buburnya aman, higienis, tanpa pengawet, misal gitu. Terus habis itu kedua, solusi. Ya apa sih kok customer itu mau beli produk kita? Oh misal oh ini buburnya kita itu praktis, tinggal masak 3 menit langsung jadi, misal. Terus habis itu bisa dibawa kemana-mana, bisa dimasak tiap saat gitu. Jadi nggak langsung kayak beli jadi. Nah, yang ketiga benefit, yaitu benefit secara langsung, yaitu apa, kayak keuntungan customer yang sudah membeli produk kita. Misal kayak diskon itu tadi, kalau misal benefitnya apa, oh kita ada kayak one get one gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada diferensiasi. Nah, diferensiasi itu ada dibagi menjadi 3, yaitu konten, konteks, sama infrastruktur. Nah, sejujurnya konten itu apa, Mbak? Konten itu kayak semisal
kita pengenalan produknya kita itu kayak melalui sosial media gitu, kayak dibuat konten atau dibuat kayak apa ya, kayak pengenalannya tuh kayak lebih ke sosial media. Sedangkan kalau konten itu kayak keunggulan, oh misal kita membuka suatu produk seafood. Nah, konteksnya apa? Oh, seafood ini ternyata nggak harus kok dimakan dalam mangkok atau dimakan dalam apa. Bisa langsung mungkin dimakan dalam meja lah gitu. Bedanya konten sama konteks ya itu. Kalau konten itu kita memicu apa, cara customer itu tertarik meskipun dia belum melihat secara kontak fisiknya. Tapi kalau konteks itu sudah ke fisiknya. Jadi kayak orang itu sudah tahu, oh ini gini gitu. Nah, yang infrastruktur itu yaitu kayak dia itu memberikan itu dengan kayak modal yang contohnya adalah MCG. Jadi ketika calon customer kita masuk, dia langsung ada kayak di depannya media itu kayak ada orang penjaga yang kayak menyambut gitu, kayak so welcome. Nah, yang ketiga yaitu ada value. Value ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit untuk ditiru oleh kompetitor kita. Karena nggak semua orang meskipun produknya sama, tapi memiliki value yang sama. Value ini dibagi menjadi dua, yaitu proses dan brand. Yang pertama proses. Proses itu juga sama kayak yang tadi. Proses itu dilihat dari kualitas dan cost itu tadi, pengeluarannya kita. Jadi kita kalau membuat suatu produk yaitu tadi diusahakan pendapatan kita lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Nah, kalau yang brand itu adalah ya tadi, ya apa caranya bisnis kita terkenal? Yaitu yang pertama yaitu kita harus mempunyai brand gitu. Brand itu adalah persepsi yang terbentuk dari sekumpulan ekspresi. Nah, misalnya bagaimana Mbak orang yang awalnya nggak tahu brandnya kita bisa tahu lah. Gimana orang yang awalnya nggak pengen beli kok bisa beli? Biasanya orang beli produknya kita itu karena kita sudah mempunyai brand atau nama. Dan orang itu beli pasti kayak ngelihat ini, aku lo suka sama itu gitu. Jadi dilihatnya itu dari kayak indera, 5 indera yaitu dari mata, hidung, telinga, dan kulitnya kita gitu. Jadi kayak misal dia lihat nih penampakannya brandnya kita dengan desain yang baik, misal desainnya udah bagus gitu. Dia di sosial media misalnya secara langsung, oh ini loh bagus, ini loh produknya ini bagus, aku kok suka ya. Halo Mbak El. Iya, saya Mbak, mumet-mumet, mohon maaf ya. Ya, lanjut lagi ya, tapi tiba-tiba lewat. Nah, brand itu bisa dinyatakan berhasil jika terjadi antara brand promosi dengan customer experience. Maksudnya gimana, Mbak? Ketika kita mempromosikan suatu brand, itu ketika ini loh produkku ini kayak iklannya tuh seperti ini. Tapi ketika kayak belum ada kayak customer experience, kayak customer yang benar-benar dia menerima kayak sudah mendapatkan kayak apa yang telah kita iklankan, itu pasti dia tidak bisa berjalan secara lancar gitu. Nah, selanjutnya yaitu program marketing itu bisa harus selalu dibahas, dirancang, ditulis, selalu bisa dibuat untuk skala marketing itu bisa dibuat dengan mungkin kalender marketing mungkin ya. Soalnya apa? Kalau kita buat kayak kalender marketing itu, jadi kita tahu, misal hari ini tuh hari-hari misal kayak ada hari memperingati apa gitu.
Kalau misal Ramadan kayak gini, kita buat kalender marketingnya kita. Kita buat, misal ada di hari tanggal 2 atau tanggal apa ini, hari kayak memperingati apa atau apalah. Kita di sini dikasih kayak promo atau apa ya, kayak sebuah produk yang bisa dijangkau oleh customer di hari-hari yang kayak tertentu itu. Jadi kenapa kalau kita marketing itu juga harus ada kayak perinciannya, terus habis itu kita harus tahu pola-polanya ya, itu tadi. Kurang lebihnya itu tadi yang saya jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan atau kecepatan atau ya apa, nggak apa-apa, monggo Mbak. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Ya apa yang ada yang mau ditanyakan? Gimana, Oke, Bapak? mungkin Mbak-mbaknya ada yang mau ditanyakan. Siapa tahu tadi kurang, Mbak Elisa tadi penjelasannya, oh Mbak aku mau kurang, penjelasannya yang ini kurang gitu. Mungkin Mbak-mbaknya mau dijelasin lagi ulang gitu. Kalau memang belum ada pertanyaan, boleh foto dulu ya, Mbak-mbak. Wah, terima kasih Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak Buat Mbak Yanto. Elisa tadi, keren banget. Sama-sama Mbak, kita semua belajar. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dari Pak Yanto atau Sekar, Mbak Sekar. Pak Yana. Oh iya, silakan Mbak Sekar, silakan. Mbak El tadi kan bahas tentang kompetitor ya. Kalian? Mbak El tadi kan juga bahas tentang apa kompetitor. Iya Mbak Sekar. Masuk apa kompetitor tadi? Faktor dari strategi brand marketing tadi ya, gitu loh. Kompetitor itu. Kurang jelas Mbak. Suara putus-putus. Tadi kan Mbak El bahas tentang kompetitor ya. Aku tanya dong, gimana maksudnya itu standar apa yang kita terapkan buat memilih kompetitor itu tadi? Kayak kita harus yang seperti apa? Apa kita harus milih kompetitor yang usahanya itu sama kayak usaha kita atau enggak, atau kita cuma lihat dari sisi dia jualan, misalnya dia enggak bergerak di bidang kuliner tapi dia bergerak di bidang kuliner itu enggak bakery, enggak roti ya, kayak atau frozen food atau apa, tapi dia cara pemasarannya bagus, di semua marketplace dia ada gitu kan. Apa kita cuma lihat dari itunya aja atau kita perlu lihat dari bisnis kulinernya itu modelnya seperti apa sama kayak kita, terus apa dari target pasarnya mereka itu sama kayak kita atau gimana? Ini langsung terjawab. Oke Mbak Sekar, terima kasih pertanyaannya. Tak bantu jawab ya. Jadi gini, ya apa caranya kita melihat kompetitor itu sendiri? Yang pertama yaitu kita harus benar-benar memastikan kompetitor itu dia mengelola bisnis apa gitu. Terus bagaimana sih kesehariannya kompetitor itu? Nah, biasanya dalam suatu kayak pembisnis itu kalau untuk melihat apa kompetitor kita itu biasanya dia kayak ada apa kayak
gimana kayak survei gitu loh Mbak, kayak survei ke kompetitornya kita gitu. Kayak survei gimana sih orang ini sehari itu kayak apa sih produk yang di sana itu paling laku, terus kadang setiap pembelian gitu kayak setiap penjualannya mereka tuh yang sering keluar itu apa. Jadi semisal gini, kayak semisal kita umpamain aja kompetitornya kita apa itu ya apa roti dia bakery gitu aja. Nah di situ kita lihat, saya kan kalau kita mau lihat kan kita harus evaluasi kayak terjun secara langsung. Jadi kayak kita harus mendatangi tempat kompetitornya kita gitu, kayak melihat oh kompetitor ini loh yang akhir-akhir ini rame di kalangannya kita, maksudnya di tempatnya kita. Misal dia ramenya oh ini dia bakery, misal akhir-akhir ini dia booming dengan misal produk ini, dengan promo ini, dengan sehari misal dia bisa sampai antrian panjang sampai parkirannya penuh-penuh gitu misalnya. Kita untuk mengetahuinya kita harus yang pertama itu survei ke lokasinya langsung. Entah kita harus kayak pura-pura menjadi customer atau kita hanya kayak sekedar cari tahu dari kayak entah dari tukang parkirnya, misal kalau ada kayak sekilas tanya-tanya gitu loh Mas Sekar. Kayak tanya, oh misal Bapak ini antriannya dari jam berapa, sebenarnya kayak gitu, atau iseng-iseng, atau kalau kita lebih kepo lagi, pengen tahu lagi, biar kita tuh kayak memunculkan sebuah inovasi baru, ya wes kita datang aja, masuk aja wes ke tempat tokonya itu tadi, wes nyamar aja jadi customer. Jadi kayak kita tahu, oh kasirannya ini kayak penjualan, oh dia jam segini paling laku misal roti yang bentukannya kayak bulan misal. Ini sampai customernya antri padatan yang produk ini gitu. Terus habis itu kita lihat, kita sudah lihat berapa banyak produk dia yang laku. Terus habis itu kita lihat kayak benefitnya apa, kayak apa ya, itu loh Mbak, kayak dia tuh customer-nya itu dilihat, oh ternyata hari ini tuh banyak beli kok kayak ibu-ibu, dilihat oh ibu-ibu sih beli apa ya, apa mergo gara-gara ini acara, apa atau mergo gawe kayak acara apa kumpul keluarga atau apa. Nah kita kan pasti bisa lihat, oh berarti dari si dia bakery ini misal keunggulannya dia produknya ini, terus mungkin dia ada kayak tadi mungkin dia pakai marketing yang apa, yang produk yang kayak misal dia ada menyediakan harga, mungkin harga dari 3.000 sampai yang mahal, atau dari ukuran size yang kecil sampai yang besar gitu, yang memungkinkan kayak customer itu setiap datang itu pilihannya kok ada gak sampai kayak stoknya kosong, nah kayak gitu. Nah dari situ nanti kan kita bisa kayak evaluasi, oh ternyata coba lagi kita kayak pakai ini, tapi kita kayak cocokkan, kita kembali lagi cocokkan sama target marketnya kita gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada tadi kayak apa jomplang antara pengeluaran yang sudah kita keluarkan dengan pendapatan yang customer beli di kita. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Sekar. Kalau kurang paham nggak apa-apa, tanya lagi. Gimana Mbak Sekar, udah paham sama penjelasannya Mbak Elisa? Makasih Mbak El. Sama-sama Mbak Alhamdulillah Sekar. udah paham ya Mbak. Nah teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau memang udah gak ada, kita foto bersama dulu ya Mbak-mbak. Mas Satria. Apa itu? On cam ya Mbak-mbak. Sudah tak? Satu, dua, tiga. 1,
2, 3. Dah, lagi ta. Lagi. Iya, Pak. Sudah. Bye. Oke. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Aku mau diceluk Emas sama Mbak Oke. Lisa. Loh, nggak tahu Mbak, tapi kan Mas Satria. Oke, kalau emang udah gak ada yang mau ditanyain lagi, kita akhiri Zoom kali ini ya Mbak. Buat Mbak Elisa, terima kasih materinya yang udah disampaikan ke kita. Buat Mbak-mbaknya, terima Sama-sama, Mbak. kasih udah mau ikut berpartisipasi sama Zoom kali ini. Oke, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.